Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKM Fateta, berjumpa lagi dalam Ngobar BEM, Ngobrol Bareng BEM, episode ketiga. Dalam program kali ini, kita akan membahas informasi-informasi menarik, isu-isu terhangat, motivasi, dan inspirasi tentunya yang akan dibahas oleh narasumber-narasumber terbaik kita. Pada episode ketiga ini, kita akan memberikan informasi-informasi seputar fakultas, terutamanya fakultas kita, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Oke, langsung saja untuk narasumber-narasumber terbaik kita untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin langsung untuk Kak Arifah, silakan Kak. Terima kasih banyak Rizal. Halo KM Fateta, perkenalkan nama Arifah Haryani dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2018. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Arifah. Oke, lanjut untuk narasumber berikutnya, Bang Iqbal. Baik, terima kasih Rizal. Halo KM Fateta, perkenalkan saya Muhammad Iqbal dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2018. Sekarang berada di semester 6. Salam kenal ya. Kenal. Salam kenal juga Bang Iqbal. Oke, lanjut untuk narasumber berikutnya, Majid. Silakan Majid. Baik, terima kasih Bang Rizal. Halo KM Fateta, perkenalkan saya Majid Mutahari Manik, biasa dipanggil Majid. Saya berasal dari jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2020 dan sekarang sedang berada di semester 2. Salam kenal semuanya. Halo Majid, salam kenal. Majid. Oke, mungkin lanjut. Sebelumnya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela ujian ini, di saat-saat waktu yang sangat sempit, untuk berbagi cerita kepada seluruh KM Fateta ataupun seluruh viewers nantinya yang ada di rumah. Oke, langsung kita mulai aja untuk pertanyaan-pertanyaan kita pada malam hari ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut dari rekan-rekan yang ada di dalam Zoom ini, apa sih itu Fateta? Mungkin lanjut untuk Kak Arifah. Oke Rizal, ya mungkin kita sedikit perkenalan ya dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Apa sih sebenarnya Fakultas Teknologi Pertanian itu dan apa yang membedakan dia dengan fakultas yang lainnya gitu. Nah, di sini kan Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, Fakultas Teknologi Pertanian itu terdiri dari dua kata, teknologi dan pertanian. Nah, jadi di depannya itu ada teknologinya gitu. Jadi teknologi berarti kita lebih mengedepankan tentang teknologi di bidang pertanian. Jadi sedikit berbeda ya dengan Fakultas Pertanian. Jadi di teknologi pertanian ini kita lebih membahas bagaimana mengoptimalkan hasil pertanian atau bagaimana caranya hasil pertanian itu lebih banyak gitu, dan bagaimana cara pengolahannya itu lebih simple, efektif dan efisien. Nah, jadi berbeda dengan Fakultas Pertanian. Jadi di pertanian itu lebih membahas bagaimana bagaimana budidaya pertanian, bagaimana hamanya, bagaimana tanahnya mungkin. Nah, kalau kita lebih ke teknologi gitu, kita fokus ke teknologinya. Mungkin itu sih sedikit perkenalan bagi teman-teman semua apa itu Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, yang tadi itu merupakan pengertian Fateta dari seginya Kak Arifah. Kalau dari segi narasumber yang lain, dari segi Bang Iqbal, bagaimana Bang? Oke. Nah, jadi apa sih ya itu Fateta?
Nah, jadi FATETA itu Fakultas Teknologi Pertanian, itu salah satu fakultas yang berada di Universitas Andalas yang memang ya seperti yang dikatakan Arifah tadi ya, merupakan fakultas teknologi yang berbeda dengan fakultas pertanian. Jadi kita di teknologi pertanian memang mengoptimalkan hasil pertanian ataupun proses dari pertanian itu sendiri menjadi efektif dan optimal. Nah, kemudian sebenarnya Fakultas Teknologi Pertanian ini adalah kembangan ya dari jurusan yang ada di Fakultas Fakultas Pertanian dahulunya, namun dikembangkan menjadi fakultas dan berdirilah sendiri menjadi Fakultas Teknologi Pertanian. Mungkin itu dari saya. Oke, tadi merupakan FATETA Persima Iqbal. Nah, FATETA Persima Majid gimana? Kira-kira ya, oke lanjut Majid. Oke, terima kasih Bang. Mungkin sedikit Majid jelaskan ya Bang. Apa sih FATETA itu? FATETA itu kepanjangan dari Fakultas Teknologi Pertanian. Sama seperti kata Kak Arifah tadi, gabungan dari teknologi dan pertanian. Yang mana fakultas ini itu sangat berbeda dengan fakultas pertanian. Yang mana kalau fakultas pertanian itu condong mengembangkan dan meningkatkan dari tanaman-tanaman, produksi tanaman, bulan tanaman. Nah, sedangkan untuk Fakultas Teknologi Pertanian itu fakultas yang menitik beratkan kepada pengembangan dan penerapan teknologi untuk bidang pertanian dengan melibatkan beberapa ilmu. Nah, atau secara gampangnya, pada fakultas ini nantinya akan diajarkan bagaimana cara untuk mengembangkan produk-produk dari hasil-hasil pertanian, yang mana nantinya akan diubah menjadi produk jadi atau produk hasil. Bagaimana caranya, apa saja alat-alat dan mesin-mesin yang digunakan, dan manajemen untuk industri dari tersebut. Mungkin sekian dari Majid, Bang. Oke, Majid. Oke, tadi kita bahas tentang FATETA menurut narasumber terbaik kita. Mungkin langsung untuk pembahasan dari tiap-tiap jurusannya. Nah, untuk FATETA sendiri, kita tahu bahwa FATETA terdiri dari 3 jurusan, Teknik Pertanian dan Biosistem, Teknologi Hasil Pertanian, dan Teknologi Industri Pertanian. Apa sih itu TPB, THP, dan TIP yang biasa dipanggil dengan singkatan 3 huruf itu? Mungkin lanjut untuk narasumber terbaik kita. Jawaban dari apa sih itu TPB menurut Kak Arifah? Oke, terima kasih Rizal. Oke, mungkin ya kita kembali membahas apa itu TPB. Jadi TPB itu adalah kepanjangan dari Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, mungkin dari teman-teman atau adik-adik maba yang mau bergabung atau masuk ya, atau adik-adik yang mau masuk ke sebuah fakultas atau mau melanjutkan studinya ke sebuah universitas. Nah, jadi sedikit perkenalan apa itu jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, kebetulan kakak dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Jadi Teknik Pertanian dan Biosistem itu merupakan jurusan yang lebih mengedepankan ilmu teknik untuk di bidang pertanian. Jadi kita di sini juga belajar tentang mekanika fluida, matematika teknik, atau ilmu-ilmu teknik lainnya seperti ilmu kurwilayah yang dipelajari di ilmu teknik sipil. Kemudian juga ada tentang elektro gitu kan, tentang merangkai-rangkai alat. Jadi di teknik pertanian ini kita juga belajar bagaimana cara merancang sebuah alat, kemudian juga bagaimana mengoptimalkan sebuah lahan dan air di suatu lahan gitu kan. Kemudian kami juga membahas tentang bagaimana pengolahan pertanian itu agar hasilnya lebih baik gitu kan, atau lebih ke pengolahan pasca panennya bagaimana. Nah, jadi itu dari teknik pertanian gitu.
Dan kalau dari teknik pertanian ini di beberapa universitas ada juga dikenal dengan teknik mesin dan biosistem, ada juga dikenal dengan teknik pertanian, dan sekarang di UNAN itu sebelumnya teknik pertanian. Kemudian di tahun 2020 ya baru berganti itu menjadi teknik pertanian dan biosistem. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang teknik pertanian. Jadi teknik pertanian itu lebih mengedepankan ilmu teknik di bidang pertanian. Mungkin dikembalikan. Ya mungkin sekian. Nah, tadi itu penjelasan tentang TPB. Untuk berikutnya, jurusan THP atau Teknologi Hasil Pertanian. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana itu THP, Bang Iqbal? Oke, terima kasih Rizal. Baik, ini mengenai THP ya, atau Teknologi Hasil Pertanian. Nah, jadi Teknologi Hasil Pertanian ini sendiri itu adalah bidang ilmu yang menggunakan ilmu terapan ya mengenai hasil pertanian dan kita mengolahnya. Nah, hasil pertanian di sini kita nggak sebatas hanya hasil berupa sayur-sayuran, buah-buahan, namun kita juga bisa mengolah mengenai hewan, karena teknologi hasil pertanian adalah pertanian dalam arti luas begitu. Nah, berbeda dengan teknologi pangan yang ada di kampus-kampus besar seperti IPB, mereka hanya membahas mengenai pangan. Namun di teknologi hasil pertanian kita juga membahas mengenai teknologi pangan dan non-pangan. Jadi seperti kita membuat kertas atau membuat biodiesel, itu kan yang berkaitan dengan non-pangan ya. Nah, jadi di teknologi hasil pertanian itu pun menjadi salah satu kajian. Kemudian teknologi hasil pertanian ini memiliki 4 bidang ilmu ya, atau bidang kajian. Yang pertama adalah kimia dan biokimia hasil pertanian dan gizi pangan, yaitu membahas mengenai kimia yang ada di pangan itu sendiri dan menganalisis gizinya. Kemudian itu ada rekayasa hasil pertanian, itu kita menciptakan suatu produk baru atau inovasi. Kemudian ada mikrobiologi dan bioteknologi hasil pertanian. Nah, itu kita main sama hal-hal gaib ya. Maksudnya di sini kita bermain sama mikroba dan hal-hal kecil yang lainnya yang kita memang bermain di laboratorium. Kemudian yang terakhir itu adalah quality control ya, teknologi industri. Jadi quality control ini adalah kita membahas mengenai bagaimana pangan itu kualitasnya terjaga atau mutunya terjaga gitu. Jadi kita membahas mengenai pangan yang kita analisis mutunya. Bahkan di teknologi hasil pertanian nantinya untuk quality control ini atau pembahasan mengenai mutu pangan ini, kita digaji dengan gaji yang lumayan besar hanya dengan mencicipi makanan, atau bisa menjadi panelis gitu. Jadi lidah kita dan indera kita itu sangat berguna ya, hanya untuk mencicip suatu produk pangan, dan itu gajinya lumayan besar gitu. Nah, itu sih mengenai teknologi hasil pertanian. Nah, tadi itu penjelasan tentang THP, Teknologi Hasil Pertanian. Nah, untuk jurusan berikutnya, TIP, Teknologi Industri Pertanian, yang merupakan jurusan baru di Pateta. Apa sih itu TIP menurut Majid? Gimana Majid? Oke, terima kasih Bang Rizal. Sebelumnya Majid ingin ngasih tahu dulu, jurusan ini di UNAN itu baru berdiri 2 angkatan, dan Majid berada di angkatan yang kedua. Nah, TIP ini itunya kepanjangan dari Teknologi Industri Pertanian. Nah, jurusan ini mempelajari ilmu terapan, yaitunya ilmu teknologi yang diterapkan di setting pertanian. Titik berat dari jurusan ini yaitunya perencanaan, perancangan, pengembangan, evaluasi dari suatu sistem terpadu pada kegiatan agroindustri.
agar nantinya mencapai kinerja yang optimal. Selain itu juga dipelajari teknologi-teknologi yang mana berkaitan dengan industri pertanian. Intinya itu begini, kita yang kuliah di jurusan ini akan dituntut untuk menemukan inovasi-inovasi baru mengenai peralatan-peralatan ataupun mesin yang dapat membantu di dunia pertanian, guna nantinya menghasilkan hasil pertanian yang lebih maksimal dan optimal. Program studi pada teknologi industri pertanian ini mempelajari tentang teknologi industri pertanian dengan model pembelajaran berbasis riset. Mahasiswa yang berkuliah di jurusan ini nantinya akan mendalami bidang agroindustri dengan penguasaan kaidah-kaidah penelitian yang bersifat filosofis, aplikatif, dan mandiri. Dan juga dengan mengkonversil hasil pertanian melalui hasil fisika, melalui proses fisika, kimia, maupun biologi menjadi produk yang memiliki nilai tambah, yang nantinya melibatkan teknologi. Tak lupa juga pada jurusan teknologi industri pertanian ini mempelajari manajemen industri dalam hal pengemasan dan juga pemasaran, yang mana nantinya akan diterima oleh masyarakat umum. Mungkin sekian dari Majid, Bang. Oke Majid, tadi merupakan penjelasan yang luar biasa dari jurusan baru yang ada di FATETA, yaitu jurusan teknologi industri pertanian. Oke, kalau yang tadi udah membahas tentang apa itu FATETA, kemudian membahas tentang jurusan-jurusan yang ada di FATETA. Nah, kalau udah bahas fakultas, nggak lengkap dengan yang namanya membahas sejarah. Bagaimana sih sejarah FATETA itu sendiri? Mungkin bisa dijawab untuk Kak Arifah, Kak. Oke, mungkin terima kasih Rizal. Mungkin mohon maaf kepada kawan-kawan FATETA untuk tidak open cam karena jaringan juga terkendala. Mungkin mari kita sedikit mengulas sejarah Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, sebelumnya sebelum berdirinya Fakultas Teknologi Pertanian ini, kita di beberapa jurusan di Fakultas Teknologi Pertanian ini bergabung di Fakultas Pertanian. Nah, Fakultas Pertanian ini waktu itu berdiri pada 30 November 1954. Itu didirikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta di Payakumbuh. Dan jurusan pertama itu adalah yang kita kenal sekarang itu TPB, yang awalnya dinamakan dengan Departemen Mekanisasi Pertanian yang berdiri pada tahun 1957. Kemudian lanjut di tahun 1963 didirikanlah jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nah, karena ada dua jurusan yang lebih mengedepankan tentang teknologi, kemudian dibentuklah dua jurusan ini dalam satu fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi jadi di jurusan ini diketuai oleh masing-masing dosen, yaitu yang TPB atau Mekanisasi Pertanian, yang awalnya jurusan Mekanisasi Pertanian diketuai oleh Insinyur Syurhinas Bustami, dan kemudian di THP-nya atau Teknologi Hasil Pertaniannya itu Insinyur Yuliar Anas. Nah, kemudian lanjut untuk membangun sebuah fakultas itu mengalami yang namanya jatuh bangun. Sesuai dengan keputusan rektor, FATETA ini diresmikan pada tanggal 15 Mei 2008. Juga ini sudah melalui proses pengesahan dari Ditjen Dikti dan juga dari rekomendasi Komisi Pendidikan Senat Unan pada tahun 2007. Jadi FATETA ini resmi berdiri itu pada tanggal 15 Mei 2008. Nah, di tahun ini kita Fakultas Teknologi Pertanian itu sudah berumur 13 tahun. Dan Fakultas Teknologi Pertanian itu dipimpin oleh dekan pertama orang yang memperjuangkan bahwa Fakultas Teknologi Pertanian itu untuk berdiri adalah
adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Isrilberg dengan sekretarisnya Insinyur Aisman MSI. Dan selanjutnya digantikan juga oleh rektor selanjutnya, dan bertambahlah jajarannya terdiri dari wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Nah, seiring perjalanan juga satu jurusan bernama teknik mekanisasi pertanian berubah menjadi teknik pertanian. Kemudian pada tahun 2020 ya, itu berubah menjadi teknik pertanian dan biosistem. Nah, seiringnya berjalan juga ditambah itu jurusan TIP, Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2019. Jadi angkatan pertamanya itu angkatan 2019. Mungkin itu sedikit sejarah dari fakultas kita. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Oke Kak, berikut merupakan penjelasan yang luar biasa dan lumayan rinci untuk penjelasan sejarah dari Pateta sendiri. Nah, yang namanya fakultas pasti akan ada organisasi-organisasi dan jajarannya yang ada di dalamnya. Apa aja sih organisasi yang ada di Pateta, khususnya Universitas Andalas? Mungkin bisa dijelaskan oleh salah satu moderator kita, Majid. Silakan Majid. Oke, terima kasih Bang Rizal. Mungkin Majid akan menjelaskan sedikit apa aja sih jurusan-jurusan, organisasi yang ada di Pateta. Mungkin itu yang pertama adanya himpunan mahasiswa teknik pertanian atau bisa disingkat dengan HIMATEP. Terus yang kedua ada Himalogista, singkatan dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian. Terus yang ketiga ada Himagrin, itunya Himpunan Mahasiswa Agroindustri atau DIP sendiri ya, himpunan tadi DIP sendiri. Terus ada yang keempat ada DPM dari itu Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, atau bisa kita ketahui lembaga tertinggi dari mahasiswa sebagai pengawas dan pengendali kehidupan keorganisasi mahasiswa. Terus yang kelima ISAT, itu kepanjangan dari Islamic Solidarity of Agricultural Technology, itu merupakan organisasi bergerak di bidang keislamian, berarti itu di bidang agama-agama Islam. Terus lanjut yang keenam itu ada UKOS sendiri, itunya unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi di bidang olahraga dan kesenian di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung atau memiliki keahlian, keinginan ataupun bakat di bidang olahraga ataupun seni, nah bisa banget nih masuk ke bagian UKOS Pateta. Terus lanjut yang ketujuh, yaitunya ada SSC, kepanjangan dari Social Service Center. Ini merupakan organisasi yang ada di Pateta bergerak di bidang sosial humanity gitu. Terus lanjut yang ke-8 ada ECLAT, atau bisa kita kenal singkatan dari English Club of Agricultural Technology. Ini bisa bergerak di bidang bahasa Inggris. Nah, yang berhubungan dengan bahasa Inggris dari awal ya, nah, itu bisa bergabung di ECLAT ini. Nah, terus lanjut yang ke-9 itu ada CSD. CSD itu kepanjangan dari Creativity of Science and Journalistic. Nah, CSD sendiri itu bergerak di bidang jurnalistik. Bagi rekan-rekan yang memiliki keahlian ataupun kemahiran di bidang jurnalistik, sangat disarankan nih memasuki organisasi ini, CSD ini. Terus lanjut yang ke-10 itu adalah Pateta. Pateta sendiri kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Teknologi Pertanian. Nah, ini yang berhubungan dengan alam, bergerak di bidang olahraga juga, alam bebas, maupun kelestarian lingkungan hidup juga. Nah, terus ada yang terakhir yaitu BEM. BEM sendiri tahulah kita, kepanjangan dari BEM itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di Pateta itu ada BEM, di Pateta itu ada memiliki 8 dinas dan 1 biro. Itunya dinas internal, eksternal, dinas sosial politik, Minfo, PP, PSDM, ESMA, dan keuangan, serta adanya biro OTS. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami ataupun menambah wawasan dan pengalaman, bisa juga nih masuk di organisasi ini.
Oke, sekian dari Majid Bang. Saya kembalikan ke moderator. Oke Majid, tadi merupakan penjelasan yang sangat rinci tentang organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, udah bahas yang Fateta itu apa, jurusan, sejarah, organisasi. Sekarang kita lanjut. Kita bahas tentang masa depannya Fateta. Masa depan dari lulusan-lulusan yang ada di Fakultas Fateta itu apa sih? Kemana aja sih lulusan dari Fateta itu? Mungkin bisa dijawab dari salah satu narasumber kita, Bang Iqbal. Ya, terima kasih Rizal. Nah, jadi kalau kita kuliah kan pasti nantinya akan wisuda ya. Dan habis wisuda ngapain gitu kan. Nah, jadi kalau di Fateta itu prospek kerjanya itu lumayan luas ya. Kita bisa mulai dari bidang pemerintahan ataupun nantinya non pemerintahan. Nah, itu kalau prospek kerjanya di Fateta itu yang paling utama itu adalah pengusaha ya. Nah, jadi lulusan dari Fateta ini memang harapannya dapat memberikan inovasi baru ya, sehingga menciptakan suatu hal-hal baru yang dapat menjadi inovasi, sehingga pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pangan ataupun pengusaha yang bergerak di bidang pertanian milenial seperti hidroponik dan lainnya, itu sangat cocok menjadi sebuah prospek kerja ya di kedepannya. Nah, kemudian itu di industri pun bisa ya lulusan Fateta pada pabrik-pabrik seperti pabrik sawit, pabrik karet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu lulusan Fateta juga bisa menjadi pendidik atau pengajar ya, khususnya dosen. Nah, bahkan di Fateta sendiri itu banyak dosen-dosen Fateta yang memang lulusan dari Fateta itu sendiri. Jadi nanti tamat Fateta dia mengabdi lagi ke fakultasnya gitu. Kemudian itu bisa juga bekerja pada instansi pemerintahan seperti Badan POM ataupun BPTP, tempat pengembangan teknologi pertanian. Mungkin begitu ya dari prospek kerja lulusan, dan sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Gitu Syarizal. Oke Bang. Oke, tadi kita udah bahas berbicara tentang Fateta yang lain dan semacamnya. Narasumber juga udah menjelaskan tentang berbagai macam hal. Nah, pasti para peers juga penasaran, apa sih sebenarnya alasan dari tiap-tiap narasumber memilih Fateta? Mungkin dari segi Kak Arifa bisa menjelaskan alasan memilih Fateta itu apa? Jadi kenapa memilih Fakultas Teknologi Pertanian? Karena setiap saat teknologi itu akan berkembang. Jadi apabila kita gagap teknologi gitu kan, dan seharusnya bagaimana juga mengoptimalkan hasil pertanian itu bagaimana gitu. Dan itu dapat kita pelajari di Fakultas Teknologi Pertanian. Dan alasan utamanya ya karena ingin masuk ke jurusan teknik pertanian. Mungkin itu alasan kuatnya ya untuk memilih jurusan teknik pertanian. Dan alhamdulillah jurusan teknik pertanian ini melalui SNPTN kakak lulus gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Dan jurusan teknik pertanian ini keren gitu. Mungkin untuk adik-adik maba atau yang lagi-lagi mencari informasi tentang jurusan, nah adik-adik tidak akan merasa menyesal masuk di perguruan di jurusan teknik pertanian, apalagi yang ingin mengembangkan tentang atau ingin mengetahui lebih dalam tentang pertanian, tentang teknik. Nah, ini solusinya gitu, ilmu teknik dan pertanian. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan moderator. Oke Kak, terima kasih untuk
menjelaskan alasan masuk Patetanya, Kak. Oke, itu tadi dari Kak Arifa. Sekarang dari Bang Iqbal, gimana, apa alasan memilih Pateta, Bang? Oke, Zal. Alasan memilih Pateta ya. Baik, sebenarnya untuk alasan memilih Pateta itu sendiri karena memang memilih jurusan teknologi hasil pertanian. Karena jujur Iqbal sendiri adalah orang yang hobi membahas hal-hal yang berbau pertanian maupun peternakan. Jadi memang hobinya sama makhluk hidup gitu ya. Nah, kalau apa motivasinya memilih teknologi hasil pertanian, karena memang dari dulu itu karena kebetulan ya orang tua Iqbal adalah petani kakao ya, dan Iqbal melihat di sini kakao itu tidak terolah dengan baik, ya. Hanya dijual saja ke tempat orang yang mengumpulkan kakao dan hanya bahan baku saja yang dijual. Nah, setelah ternyata masuk ke dalam jurusan ini, ternyata pengolahan hasil pertanian seperti kakao itu jika diolah menjadi produk coklat, nah itu akan meningkatkan nilai jualnya begitu. Jadi sebenarnya masyarakat di Indonesia ini atau Indonesia ini pun memiliki potensi yang sangat besar ya bahkan di bidang pertaniannya, namun tidak termanfaatkan secara optimal gitu. Kemudian setelah ya sekarang udah semester 6 kan, dan udah banyak belajar mengenai teknologi hasil pertanian, dan itu sangat terasa manfaatnya dan prospeknya ke depannya gitu. Dan bahkan ada suatu produk dari hasil pertanian itu minyak atsiri. Nah, itu kita mengekstraknya dan mengekspornya ke luar negeri dengan harga murah. Namun orang luar negeri itu menjual ke kita dengan harga mahal berkali-kali lipat. Nah, itu kan merupakan suatu dilema ya. Kenapa kita mau jual murah dan mereka jual ke kita mahal-mahal gitu? Kenapa nggak kita sendiri yang olah dan kita yang jualnya? Nah, jadi sangat terasa manfaatnya di teknologi hasil pertanian ini untuk kedepannya gitu. Gitu sih manfaatnya, Zal. Ya, terima kasih Bang untuk penjelasan alasan beserta manfaatnya memilih THP sendiri. Oke, berikutnya dari narasumber kita yaitu Majid. Apa alasan memilih Pateta, Majid? Oke, terima kasih Bang Rizal. Dan sebelumnya Majid akan menjelaskan sedikit ya alasan Majid masuk Pateta. Ini merupakan hal yang menarik bagi Majid ya. Karena waktu Majid duduk di bangku madrasah aliyah atau seterusnya dengan SMA, itu Majid mulai berpikir bagaimana sih dunia pertanian Indonesia ini ke depannya. Nah, Majid pun mulai mencari-cari di Google, di searching di web yang lain tentang kondisi pertanian kita sekarang ini. Itu pun sangat memperhatinkan tentang para petani kita selalu merasakan dan mengalami yang namanya tekanan, baik dari sektor pertanian maupun dari hasil lahan yang mereka hasilkan, dari jerih payah mereka, siang dan malam mereka bertempur. Nah, lalu kurang maksimalnya hasil lahan dari para petani itu berpikir bagaimana jika kita memasukkan dunia teknologi kita saat sekarang ini ke dunia pertanian. Nah, itu kan berpadu nanti menyatu. Akan besar kemungkinan nantinya kita akan membantu para petani dalam mengelola hasil lahannya. Selain itu, pemikiran Majid ini pun juga sejalan dengan kondisi negara kita pada saat sekarang ini. Yakni negara agraris, yang mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan menjadikan bidang pertanian sebagai tumpuan perekonomian. Nah, untuk itu, Majid rasa memilih Fakultas Teknologi Pertanian untuk penimba ilmu adalah yang sangat cocok untuk saat sekarang ini. Untuk kembalikan Bang Rizal. Boleh sedikit tambahan? Ya boleh Bang. Oke, ya setuju ya dengan Majid ya. Karena kita peduli ya dengan nasib bangsa mau dibawa ke depannya gitu ya. Nah, karena kalau nggak kita
kalau nggak kita, siapa lagi yang mau mengurusi hal-hal yang seperti ini? Karena sekarang sangat jarang pemuda-pemuda Indonesia yang memang concern ya sama isu-isu pertanian. Mungkin sudah saatnya lah kita membangun bangsa gitu ya, karena kita udah sekarang lihat banyak sekali ketimpangan yang terjadi pada petani di Indonesia. Kembalikan Zal. Oke Bang, terima kasih kepada Majid dan Mbak Iqbal. Oke, jadi udah di penghujung acara nih, udah di pertanyaan terakhir. Jadi untuk kepada seluruh maba yang masih bingung memilih jurusannya, silakan pilih jurusan Fakultas Teknologi Pertanian. Karena di dalam fakultas ini terdapat 3 jurusan yang hebat yang akan menjadi salah satu dari beberapa jurusan yang ada di Indonesia yang bisa mengubah era-era yang ada di Indonesia, mengubah kedepannya keadaan Indonesia dan membuat Indonesia menjadi maju. Oke, Sobat BMKM Pateta dan viewers yang ada di rumah, saya Sahrizal Rubis selaku host atau moderator pada malam hari ini. Maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.